من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين فصل في أركان الإيمان أركان الإيمان ستة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. Pasal yang berbicara mengenai rukun-rukun iman, yang mana rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul, beriman kepada para rasul dan para nabi, beriman kepada hari akhir dan beriman kepada qadar, pada takdir, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk dari semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wasadisuha, dan yang keenam dari rukun iman itu, ya, pokok-pokok keimanan, pondasi-pondasi keimanan, antu minabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kau meyakini bahwasanya ada yang disebut dengan al-qadar, takdir, ya. Yang semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang khair, yang baik maupun yang syarr, yang jelek seperti itu. Qala al-Fashni, berkata Imam al-Fashni, wa ma'na al-imani bihi, apa maksudnya beriman dengan qadar itu? Yang qadar. Anta taqida anna Allah Ta'ala qaddara al-khaira, meyakini bahwasanya Allah telah menetapkan, telah mengukur, ya, al-khaira wa syarra, kebaikan dan keburukan, qabla khalqil khalqi, bahkan sebelum diciptakan makhluk. Jadi sebelum menciptakan makhluk sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Wa anna jami'al kainati bi qada'illahi wa qadarihi, dan segala hal yang ada di dunia ini itu sudah selaras, ya, sejalan dengan ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muridun laha, dan Allah berhak, ya, memiliki keinginan atau memiliki kuasa atau keinginan untuk hal itu. Allah ingin ini itu segala macam itu hak Allah, ya. Wa yakfi i'tiqadun jazimun bidzalika min ghairi nasbi burhan. Cukup kita untuk memiliki keyakinan yang mantap terhadap hal itu tanpa harus mencari burhan, dalil atau penguat sesuatu itu, ya. Wa qala Sayyidu Abdullah al-Mirghani, berkata Sayyid Abdullah al-Mirghani, ya, apa kata beliau? Wal imanu bil qadari, iman kepada qadar itu apa? Wa at-tasdiqu bi anna ma kana wa ma yakun, apa yang telah terjadi, membenarkan bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi, bi taqdiri may yaqulu li syai'in kun fayakun, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. May yaqulu, ya, zat yang mengatakan terhadap sesuatu kun fayakun, berarti kan maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Khairan aw syarran, baik itu yang baik ataupun yang buruk, ya. Naf'an aw darran, baik yang memiliki manfaat ataupun yang merupakan mudarat. Hulwan, yang manis, aw murran, yang pahit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in bi qada'in wa qadarin hatta al-'ajz wal kais. Segala sesuatu itu sudah sesuai dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan lemahnya manusia dan pintarnya manusia itu sudah ketetapan Allah, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun billahi hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Seorang hamba itu tidak dianggap beriman kecuali ketika telah beriman kepada qadar, ya, bahwasanya meyakini segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hal yang buruk maupun yang baik. Wa ma hadisu Muslim fi du'ail iftitah, adapun dalam hadis Muslim yang berisi wasyarru laisa ilaika, apa maknanya di sini, ya? Wala syarra yutaqarrabu bihi ilaika, tidak ada keburukan yang bisa mendekatkan, ya, yang bisa didekatkan kepadamu. Artinya kalau kita tadi berbicara kan semua yang baik dan semua yang buruk itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada dalam hadis Muslim itu juga dalam doa kita itu wasyarru laisa ilaika, keburukan itu tidak kepadamu. Artinya tidak datang dari Allah Subhanahu wa taala, kan? Maksudnya apa? Wala syarra yutaqarrabu bi ilaika, tidak ada keburukan yang bisa mendekatkan diri kepadamu. Aw la yudhafu ila Allah ta'adduban, atau tidak bisa disandarkan keburukan itu kepada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ada sedikit pertentangan ya. Tadi di atas kita katakan segala yang baik dan buruk itu datang dari Allah. Nah, tapi di bawah wasyarru laisa ilaika, gitu kan. Keburukan itu bukan untukmu, gitu kan. Artinya tidak bisa disandarkan kepada Allah. Nah, ini maksudnya apa? Ta'adduban. Ya, sebagai bentuk adab kita. Kita tidak bisa menyandarkan yang buruk pada Allah. Sebenarnya sederhananya seperti ini ya. Kita tahu bahwasanya Allah telah menciptakan atau telah menakdirkan ya atau telah menetapkan segala sesuatu itu sesuai dengan porsinya begini 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 begini. Yang menilai itu baik dan buruk itu kita. Tapi pada hakikatnya semua itu yang baik. Bahkan Umar bin Khattab itu pernah mengatakan kalaulah seandainya manusia diberi pilihan untuk menentukan eh, apa yang dia inginkan, sungguh dia akan memilih apa yang telah Allah tetapkan untuk dirinya. Jadi sebenarnya kita merasa apa yang ada dalam diri kita yang ditetapkan oleh Allah itu merasa buruk ya kita saja yang merasa. Padahal sebenarnya itu lebih baik. Kalaulah ditukar dengan yang lain, kita akan merasa ternyata lebih baik yang sebelumnya seperti itu. Ya, jadi sebenarnya intinya adalah yang merasakan yang baik dan buruk itu ya kita. Tapi pada hakikatnya semuanya itu pasti baik. Meskipun kembali lagi kita tetap katakan maksudnya kita wajib mengimani bahwa segala sesuatu itu baik dan buruknya itu memang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman tidak ada yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Di anna laiqa nisbatul khairi lillahi wa syarri li nafsi ta'atuban. Yang lebih cocok itu apa? Segala hal yang baik-baik kita sandarkan kepada Allah dan segala yang buruk-buruk kita sandarkan kepada diri kita sendiri, bukan ta'atuban sebagai bentuk adab kita ya. Qala ta'ala ma asabaka min hasanatin faminallah ya. Apa yang menimpamu dari kebaikan itu sesungguhnya datang dari Allah. Ai ijadan wa khalqan. Baik secara mengadakan kebaikan itu maupun menciptakan keadaan itu. Jadi diciptakan dan diadakan itu semuanya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, dan apa yang menimpa dirimu dari keburukan itu semuanya datang dari dirimu sendiri gitu kan. Nah, ini maksudnya kasban secara usaha kita atau secara kasab ya. Jadi kasabnya itu kita la khalqan, tidak secara menciptakan. Jadi yang menciptakan keburukan itu memang dalam artian keburukan sifatnya itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Tapi yang memilih untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk itu diri kita sendiri. Ya. Itu maksudnya kasab lah khalqan. Jadi secara kasabnya kita, secara usaha melakukan itu memang dari kita datangnya, tapi khalqan secara ciptaan memang dari Allah yang menciptakan keburukan itu. Kama yufassiru qauluhu ta'ala, sebagaimana dalam ayat lain yang menafsirkan wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum ya. Apa namanya sesuatu keburukan yang menimpa, yang musibah yang menimpa kalian itu karena sebab apa? Sebab karena usaha kalian, sebab karena perbuatan kalian juga seperti itu. Ya, di Al-Qur'an yufassaru ba'duhu min ba'd. Al-Quran dapat menafsirkan satu dengan yang lainnya. Jadi ayat ini wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum itu menafsiri ayat wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa ma qauluhu ta'ala qul kullun min 'indillah. Lalu ada juga dalam Al-Quran itu dikatakan ya tadi kan kita sudah pisahkan juga ya. Jadi semua yang baik dan buruk itu datang dari Allah. Maksudnya apa? Khalqan. Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Tetapi secara kasban kita yang memilih akan melakukan yang baik atau yang melakukan yang buruk gitu kan. Sehingga kalau kita melakukan yang baik kita nisbahkan kepada Allah ta'adduban, kalau melakukan yang buruk kita nisbahkan kepada kita ta'adduban juga. Enggak mungkin kita nisbahkan sesuatu yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, tapi dalam Al-Qur'an juga ada kalimat qul kullun min indillah. Katakanlah semua hal ini semuanya datang dari Allah, sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, apa maksudnya? Farujuun lil haqiqah ya. Ini ayat kembali kepada hakikat penciptaannya. Jadi diciptakan memang oleh Allah kebaikan dan keburukan itu, tapi bukan dari sisi kasab kita gitu kan. Jadi kasab kita yang membuat kerusakan itu dari kita sendiri yang membuat. Ada dorongan untuk membuat itu. Wanzur ila adabil Khadir ya. Ini Nabi Khidir. Ya, lihat bagaimana adab beliau dalam Al-Qur'an Al-Kahfi yang mungkin sering kita baca haitsu ya, ketika menisbahkan sesuatu yang baik, ya maksudnya sesuatu yang baik langsung dinisbahkan kepada Allah. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma. Ya Allah menginginkan mereka berdua tumbuh seperti itu. Nah, segala yang baik dinisbahkan kepada Allah, tapi sekiranya yang buruk dinisbahkan kepada dirinya. Ya. Qala fa aradtu an aibaha, aku ingin merusaknya. Padahal merusak itu kan juga atas dasar wahyu, atas dasar itu, tapi tetap karena ta'adduban mengatakan saya yang ingin merusaknya, tapi yang ingin kebaikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal qaula Ibrahim al-Khalil alaihi salam ya. Mari kita lihat ya, mari kita perhatikan perkataannya Nabi Ibrahim. Ya, apa kata beliau? Alladzi khalaqani dalam Al-Qur'an ya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah yang menciptakanku fahuwa yahdin, dan dia juga yang memberi hidayah kepadaku. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dia Allah yang memberiku makan dan memberiku minum. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Dan ketika aku dalam keadaan sakit, Allah yang menyembuhkanku. Lihat di sini ya. Allah menciptakanku dan memberi hidayah kepadaku. Allah yang memberi makan kepadaku dan memberi
minum kepadaku. Dan juga Allah yang menyembuhkanku ketika aku sakit. Nah, di sini tidak dikatakan oleh Ibrahim apa? Allah juga yang memberikan penyakit kepadaku dan Allah juga yang menyembuhkan, tidak, tapi ketika aku sakit Allah yang menyembuhkanku. Nah, ini kan ta'adduban para nabi dan para rasul. Haitsu nasabal hidayah wal it'am wasyifa lillahi wal marad li nafsihi. Ketika berbicara mengenai hidayah, memberi makan, ya, syifa memberi kesehatan, semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi wal marad ketika penyakit disandarkan kepada dirinya sendiri gitu kan. Ya. Falam yakul amradani. Tidak ada ayatnya wa idza amradani. Nah, ketika Allah memberiku penyakit, ya enggak ada. Ta'adduban minhu alaihissalam. Ini menunjukkan adab dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Wa illa ya fal kullu min af'alillah. Semuanya itu memang apa namanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang. Tapi kembali lagi ta'adduban ma Allah. Apa yang bisa kita sandarkan kepada Allah, yang sebaiknya kita sandarkan kepada Allah, dan apa yang buruk-buruk itu kita sandarkan kepada diri kita sendiri, karena memang kita punya kasar untuk memilih hal tersebut ya. Qala Allah taala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun ai min khairin wa syarrin ya. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan, gitu kan? Maksudnya menciptakan kebaikan dan keburukan itu, tetapi ikhtiari, memberikan pilihan juga kepada kita untuk melakukan kebaikan atau keburukan, gitu. Ya. Walaysa lil 'abdi illa mujarradul maili halatal ikhtiyar. Nah, dan makanya kita bisa saja condong kepada yang baik, condong kepada yang buruk. Ya. Walizalika tuliba bitaubah. Oleh karena itu juga kita diminta untuk bertaubat. Bayangkan kalau seandainya seperti ini logikanya. Kalau seandainya memang kita berbuat buruk karena Allah menetapkan kita akan berbuat buruk, ya untuk apa Allah menetapkan atau memerintahkan kita untuk bertaubat? Ya, artinya kan taubat itu karena ada kemungkinan kita akan memilih perbuatan buruk, gitu kan. Kalau misalkan enggak, ya berarti tidak perlu bertaubat. Nah, karena ada syariat taubat ini menunjukkan bahwasanya keburukan yang kita lakukan itu karena memang kita. Karena kita melakukan keburukan, ya kita juga yang menghendaki untuk taubah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqla' wan nadam, penyesalan, wastahaqqat ta'zir. Ya. Kita juga berhak untuk mendapatkan ta'zir. Nah, kalau seandainya Allah yang menetapkan kita berbuat keburukan, artinya saya berbuat buruk ya karena Allah menetapkan seperti itu. Nah, tentu kan nggak ada lagi yang namanya ta'zir, hukuman, ya hudud, ya diasingkan, sawab, pahala dan dosa. Kenapa? Karena kan sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, tapi ada di sini yang namanya pahala, dosa, hukuman. Kenapa ya? Karena kalau kita memilih melakukan itu, maka kita akan mendapatkan itu. Kalau nggak mau mendapatkan itu, maka kita bisa memilih untuk tidak melakukan itu. Kembali lagi, yang menciptakan baik dan buruk itu memang Allah Subhanahu wa taala, tapi yang memilih ya kasabnya. Siapa ingin melakukan yang baik dan buruk adalah diri kita sendiri, dan semuanya ada konsekuensinya. Wa hadza huwal kasab. Nah, inilah yang disebut dengan kasab tadi gitu ya. Wa huwa ta'alluqul qudratil hadits bi waqtihi wal iradatul hadits. Far'un ikhtalafu fi ma'nal qada'i wal qadar. Nah, ini ada sedikit perbedaan pendapat, tapi kita tidak perlu terlalu dalam di sini. Kita ambil satu saja langsung yang pendapat yang paling kuat, paling masyhur di antara kita supaya tidak ada keraguan nanti. Ini mungkin nanti akan kita kaji lebih dalam kalau seandainya nanti kita mengkaji permasalahan akidah ya. Fal qada' indal asy'ariyah. Kita ambil saja langsung yang paling masyhur, yang mana merupakan pengertian qada' atau makna qada' dan qadar dari Asy'ariyah, ulama-ulama Asy'ariyah seperti itu. Apa itu qada menurut Asy'ariyah? Menurut Asy'ariyah, iradatullahil asya'a fil azali ala ma hiya 'alaihi fi ghairil azali. Ya. Keinginan Allah, kehendak Allah pada zaman azali ya, ya atas sesuatu gitu kan. Jadi keinginan di zaman azali itu disebut dengan qada ya. Wal qadaru, ya, sementara qadar apa menurut mereka Asy'ariyah? Ijadullah ya, Allah mengadakan keinginan tadi. Jadi keinginannya qada ya, ketika diadakan atau menciptakan keadaan itu, keinginan itu ya, ala qadarin maksusin sesuai dengan ukuran yang dikhususkan yang tertentu ya, ala wifqil iradah sesuai dengan keinginan Allah tadi. Nah, maka itu disebut dengan qadar. Jadi qada itu adalah ketetapan atau keinginan Allah di zaman azali ya, dan ijadnya ya, mengadakan ketetapan itu, mengadakan kehendak itu, keinginan itu yang disebut dengan qadar seperti itu. Nah, kita nggak usah bahas yang pendapat yang satu lagi. Ini satu lagi adalah pendapatnya Maturidiyah. Cuman kita ambil yang masyhur saja supaya tidak membingungkan kita, karena pada hakikatnya kan sekarang kita hanya sedikit mengupas mengenai masalah akidah saja karena berkaitan dengan rukun iman. Karena kan ini kita pembahasan fikih sebenarnya nanti. Nanti insya Allah di pembahasan akidah, di kitab akidah kita akan kaji lebih dalam mengenai perbedaan qada dan qadar menurut Asy'ariyah, Maturidiyah dan maupun golongan-golongan lainnya. Ya, ada wa qaulul asy'ariyah wal masyhur. Ya, pandangan Asy'ariyah tadi yang kita jelaskan tadi itu yang masyhur ya. Yang itu juga yang kita ketahui kan. Qada itu ketetapan Allah atau keinginan Allah di masa atau di zaman azali. Sementara qadar itu adalah Allah menciptakan keadaan atau keinginan itu saat ini seperti itu. Ya, wa ala kullin ya, meskipun demikian fal qada'u qadimun ya.
Artinya qada itu qadim sifatnya. Artinya karena kan sejak zaman azali yang kita nggak tahu kapan, dan sejak sebelumnya ada semua gitu. Ya wal qadaru hadis, sementara Allah mengadakannya itu, menciptakannya itu hadis seperti sifatnya. Bi khilafi qaulil Maturidiyah. Cuman ini nanti ada perbedaan dengan pendapat orang-orang Maturidiyah seperti itu. Ya. Wani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas mengatakan apa? Innallaha yaqdil aqdiyata fi lailatin nisfi Sya'ban. Allah menetapkan qada itu kapan? Pada malam nisfi Sya'ban. Wa yusallimuha ila arbabiha lailatul qadar, dan diserahkan pada Lailatul Qadar. Nah, ini kan agak sedikit bertentangan ya. Jadi kalau kita katakan qada itu kan azali atau dalam sifatnya itu qadim, kan? Tapi kalau seandainya fi lailatin nisfi Sya'ban ditetapkan qada itu berarti kan bukan qadim lagi, hadis, kan? Nah, apa maksudnya? Nah, maksudnya hadza wa laisa al-muradu anna takdirallahi la yahdusu illa fi tilkal lailah. Artinya bukan berarti saat itu diciptakan, ya. Tapi apa? Li'annahu qaddara maqadir fil azal, sudah ditetapkan dahulu di masa di zaman azali itu, ya, qabla khalqis sama, sebelum diciptakan langit dan bumi. Wal muradu idharu tilkal maqadir. Nah, menampakkan qada itu, ya, hal tersebut kepada para malaikat pada hari tersebut, yang Lailatul Nisfi Sya'ban. Jadi tidak ada pertentangan sebenarnya pada perkataan Ibnu Abbas ini, seperti itu. Dan innama atal musannifu awalan bi dzikri arkanil islami wal imani li'annahu 'azimul mawqi', ya. Kenapa sih di awal kitab ini musannif menyebutkan rukun Islam dan rukun iman dulu, gitu kan? Langsung, kenapa tidak langsung bab taharah, atau kenapa dimulai dengan ini dulu, ya? Li'annahu 'azimul mawqi', karena kedua hal ini merupakan sesuatu yang punya derajat yang tinggi, yang mulia, kan? Sesuatu yang azim, yang sangat luar biasa, kan? Sangat luar biasa penting, kan? Kedudukan yang sangat agung. Qad ishtamala ala jami'i wadha'ifil ibadati adh-dhahirati wal batinah. Semuanya iman dan Islam ini, rukun iman dan rukun Islam ini mencakup semua kewajiban-kewajiban, tugas-tugas fungsinya seorang hamba, ya, seorang manusia, ibadah mereka secara zahir maupun secara batin, seperti itu. Qala al-Jafriyyu wa yaqbuhu bil aqili, ya. Ayus ala an arkanil Islam wal imani fala yaruddu jawaban wa huwa yasmu annahu muslimun mu'min, ya. Sungguh menurut akal kita ini kayaknya terlalu jelek, maksudnya yakbu itu kan jelek sekali atau buruk sekali. Kalau ada seseorang yang mengaku dirinya saya muslim, saya mukmin, tapi ketika ditanya, tahukah engkau rukun Islam, tahukah engkau rukun iman, mereka menjawab tidak bisa menjawab. Mereka tidak tahu, tidak bisa menjawab. Fala yuraddu jawaban. Itu sesuatu yang sangat jelek sekali, sangat buruk sekali menurut akal kita jika ada yang semacam itu. Ya. Dan penjelasan ini bagaimana urutannya juga pembahasan mengenai kenapa rukun Islam dulu dibandingkan rukun iman, kan? Lalu kenapa urutan rukun iman itu seperti ini? Kenapa urutan rukun Islam itu seperti ini? Nah, wa huwa ma'khudun min hadis Sayyidina Jibril alaihi salam kama fil arba'in al-Nawawi. Nah, semuanya itu sesuai dengan hadis Jibril, ya, yang kita kenal dengan hadis Jibril, ya, hadis yang nomor 2 dalam hadis Al-Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, ya. Kan itu hadis yang panjang, Jibril datang menemui Rasulullah bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, jadi penulis di sini mengurutkan semacam ini sebagaimana juga urutan yang ditanyakan oleh Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dengan demikian maka telah selesailah kita pada pembahasan rukun iman. Kita akan masuk berikutnya mengenai kalimat tauhid. Setelah ini, baru setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bab thaharah semacam itu. Kita tutup pertemuan kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.